Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin. Indonesia akan menghadapi laga penentuan nih di fase grup ya. Betul. Apakah lolos ke babak 8 besar atau Ya, seperti apa ya? Mudah-mudahan lolos ya, Bro. pasti. Dan ini akan menghadapi Jordan yang sebelumnya STY sempat bilang bahwa sewaktu Australia menghadapi Jordan, itu STY bilang bahwa Australia lebih jago daripada Jordan. Apakah ini menganggap Hmm, bahwa Jordan lebih lemah di padang Australia dan STY sudah merasa yakin sekali bisa mengalahkan Jordan, bro? Iya, memang gini. Sebelum kita menanggapi apa yang statementnya STY, saya juga kan pernah sempat menganalisa ya dari Mhm. kekuatan di eh, grup A ini. Bagaimana saya melihat bahwa Yordania adalah tim yang sangat mungkin kita kalahkan. Ini Hmm. artinya saya melihat bahwa perimbangan kekuatan di antara empat tim yang ini yang ada di grup A, saya melihat bahwa Yordania ada di level yang ya samalah dengan Indonesia. Hmm. Saya masih memandang bahwa Qatar maupun Australia itu secara kualitas permainan mungkin masih di atas Indonesia dan kemungkinan Indonesia masih bisa memenangkan laga melawan Australia atau Qatar saat itu adalah 50-50 katakanlah ya. Hmm. Hmm. Kalau kita berhadapan dengan Yordania, saya sih masih punya keyakinan bahwa Indonesia punya peluang yang lebih besar. Jadi mungkin saja STI juga melihat dari apa yang disajikan di pertandingan pertama mereka ketika Yordania ketemu dengan Australia. Memang kan saat itu eh, ketika Australia bermain, penguasaan bola banyak dipegang oleh mereka, oleh Australia ketika melawan Hmm. Yordania. Nah, cuma sayangnya itu tadi, saya juga sempat katakan bahwa penyelesaian akhir adalah problem di kubu Australia. Sama Hmm. sebetulnya, penyelesaian akhir itu juga menjadi problem di Yordania. Yordania memang lebih banyak mengandalkan ketika melawan Australia, permainan lebih individu ya. Apalagi setelah memasuki garis pertahanan Australia. Di sini peran dari pemain-pemain sayap ketika bertransisi dari permainan negatif ke positif itu menjadi lebih cepat. Cuma sayangnya apa yang dilakukan oleh Yordania itu punya efek buruk terhadap permainan mereka ketika mereka kehabisan bensin. Hmm. Nah, ya kebetulan saja bahwa beruntung juga bahwa Yordania pada akhir-akhir pertandingan tidak berhasil dibobol juga oleh Australia. Nah, Hmm. merujuk pada hasil pertandingan tersebut dan melihat gaya permainan Yordania yang seperti itu, saya sih juga masih punya keyakinan bahwa kecepatan dari pemain-pemain Yordania itu masih bisa diredam nantinya. Hmm. Dengan bagaimana cara meredamnya? Saya pikir ya itu kita harus memulai berinisiatif untuk memegang bola. Jangan biarkan pemain-pemain Yordania itu memegang bola. Nah, Hmm. kondisinya akan kita balik, misalkan ya, ketika Yordania berusaha untuk membuild up serangan, itu tentu pemain Indonesia sudah melakukan blocking-blocking dan pengawalan yang lebih ketat. Blocking terhadap pemain yang memegang bola, pengawalan terhadap posisi-posisi yang mungkin ditempati oleh pemain Yordania nanti. Hmm. Sehingga dengan demikian eh, pemain-pemain Yordania akan kesulitan untuk mulai membuild up serangan dari sejak awal. Dan ini biasanya transisi permainan seperti ini itu sudah sering dilakukan oleh STY dan Hmm. timnya. Sehingga sehingga boleh dibilang bahwa pemain Indonesia lebih punya pengalaman bermain transisi dibanding Hmm. pemain Yordania gitu loh, Bro. Bagaimana dengan Yordania melawan Qatar yang sampai menit ke 100 itu masih imbang? Ya ini saya agak sulit ya untuk menanggapi hal yang demikian. Karena kan memang dalam pertandingan-pertandingan sepak bola belakangan ini memang Hmm. ada upaya dari FIFA untuk katakanlah memberikan kebijakan perpanjangan waktu yang lebih Hmm. longgar. Hmm. Karena seringkali dengan pembatasan waktu yang 90 menit ini dimainkan oleh para pemain untuk Hmm. mengulur-ulur waktu gitu Hmm. loh. Hmm. Dan itu memang yang terjadi ketika pertandingan Indonesia melawan Australia pun begitu. Hmm. Indonesia melawan Australia itu perpanjangan waktunya 11 menit. Yang Hmm. tadinya saya pikir ya mungkin berkisar antara 5 atau 6 sampai 5 sampai 6 menit. Ternyata Hmm. kok sampai 11 menit. Ini juga agak mengagetkan. Tapi setelah saya review, saya lihat bahwa oh iya ada banyak terjadi momen-momen ketika wasit harus menghentikan pertandingan akibat pemain
Misalkan ini ya cedera atau segala macam lah. Mhm. Nah, nah, kalau mengenai masalah Qatar dengan Yordania, ya itu kan tergantung atau ya itu subjektif sekali saya pikir. Mhm. Artinya ini bisa saja terjadi memang karena kondisi yang terjadi di lapangan, bisa jadi karena ada intervensi entah apa ya gitu ya. Saya juga Mhm. kurang berani untuk melakukan katakanlah memberikan statement-statement gitu loh terhadap Iya. kejadian kayak seperti ini gitu, Bro. Bro, bagaimana dengan apa namanya kebugaran dari stamina dari tim Jordan ya? Kalau misalnya kelihatannya bahwa staminanya nggak cukup untuk 90 menit, saya kira STY bisa melakukan pressing di awal, nanti setelah di babak kedua loyo baru dihajar. Gitu nggak kira-kira? Ya, ini kan apa namanya ya, kesiapan stamina tergantung dari apa strategi yang akan dipakai. Kalau masalahnya strategi yang dipakai adalah high pressure dari sejak awal, ini tentu yang akan menyulitkan dari Yordania. Hmm. Tentu Yordania juga tidak ingin di menit-menit akhir atau di menit-menit babak kedua menjelang akhir itu mereka menjadi tim bulan-bulanan akhirnya setelah pemain-pemainnya kehabisan stamina. Nah, Hmm. beruntungnya di timnas kali ini saya lihat bahwa pemain-pemain yang ada itu pemain-pemain yang mungkin sudah dibekali oleh stamina yang cukup sehingga tidak kita jarang sekali melihat pemain Indonesia kram segala macam ya. Tapi memang ada beberapa pemain-pemain yang agak diragukan juga untuk turun. Misalkan Komang Teguh yang ketika pertandingan melawan Australia harus ditandu gitu loh. Hmm. Hmm. Kemudian ada Kelly Schroyer yang juga harus digantikan mengingat dia juga ada sedikit gangguan di kakinya. Tapi apakah itu akan menggerus kekuatan permainan Indonesia? Saya pikir tidak. Karena pemain-pemain Indonesia atau skuad timnas kita itu punya kualitas, punya skuad, kedalaman skuad yang begitu mencukupi. Hmm. Kalaupun misalkan Komang Teguh tidak bisa diturunkan ketika melawan Yordania, di situ masih ada Justin Hubner yang sudah bisa diturunkan. Nah, ini satu hal yang membuat saya agak-agak respect sekali ya dengan Justin Hubner ketika dia memutuskan setelah pertandingan dia melawan di Cerezo Osaka selama 90 menit dia bermain setelah habis pertandingan dia langsung berangkat ke Qatar. Langsung berangkat ke Qatar dan memang tidak bisa mengharapkan dia harus apa diturunkan langsung dari menit awal. Tapi pada akhirnya dia juga sempat diturunkan. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya, bahwa keinginan dia untuk membela timnas begitu kuat. Dan ini juga sebetulnya agak membuat pelatihnya di Cerezo agak khawatir dengan Hmm. kondisinya dia. Takutnya nih anak kenapa-napa, takut cedera dan segala macam. Belum lagi perjalanan yang jauh dari Jepang ke Qatar, Hmm. mungkin juga ada jet lag dan segala macam. Tapi itu semua dihiraukan oleh Justin demi dia bisa membela timnas. Nah, Hmm. terlihat dengan begitu membaranya semangatnya Justin untuk bisa tampil membela tim. Tentu ini juga menjadi modal bahwa lagi-lagi spirit pemain-pemain Indonesia saat ini sedang tinggi-tingginya dan kalaupun misalkan ada beberapa pemain yang tidak bisa diturunkan, saya tidak pernah khawatir dengan skuadnya STY karena di situ pelapis-pelapisnya punya kualitas yang mungkin hampir-hampir sama gitu loh, Bro. Nah, kira-kira skemanya seperti apa nih Indonesia melawan Jordan? Nah, saya melihat dari dua pertandingan kan STY selalu memainkan formasi yang sangat offense ya. 3-4-3 gitu loh. Ini kan sangat-sangat offense saya melihat ya. Nah, apakah ini akan dipakai juga? Saya pikir tergantung gitu loh. Tergantung STY bagaimana melihatnya dan kebutuhan situasionalnya seperti apa. Hmm. Tapi nggak ada salahnya ya kalau misalkan STY masih merasa katakanlah ya, nyaman dengan formasi ini itu bisa dipakai. Tapi kalau saya sih berpikir ada saatnya STY ini nggak mulai merubah formasi. Formasi dengan katakanlah mulai melakukan penumpukan di jalur tengah, di lapangan Hmm. tengah. Ini untuk menjamin terjadinya proses bagaimana pemain-pemain yang gelandang ini sudah mulai melakukan middle block dari sejak
eh, apa pertahanan Yordania itu dilakukan gitu loh. Hmm. Jadi high pressure ini bisa dilakukan oleh para gelandang, dibantu oleh striker-striker. Misalkan gitu. Tapi ya itu tadi bahwa kadang-kadang formasi yang terjadi atau formasi awal itu tidak menjadi patokan bagaimana cara bermainnya timnas kita. Hmm. Karena ini sesuatu yang sifatnya sangat cair dan sesuatu yang sangatnya saat ini ya situasi yang sangat situasional gitu loh. Hmm. Tergantung kondisi di lapangan. Kalau misalkan kondisi menginginkan Indonesia harus melakukan high pressure, dia bisa terjadi penumpukan di lapangan tengah. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi, Bro. Kansnya Indonesia menang ya bro ya. Kalau ST pede banget kayaknya menang ini bro. Menangnya banyak lah. Saya sih yakin ya, yakin yakin bahwa Indonesia akan bisa mengalahkan Yordania kali ini. Karena kebetulan Ivar Jenner juga bisa turun, kemudian Justin Hubner juga kemungkinan akan diturunkan. Nah, ini kan apalagi juga kita juga belum belum melihat kondisi Komang apakah dia mengkhawatirkan atau tidak. Tapi paling tidak dengan jaminan bahwa pemain-pemain yang memang kita harapkan bisa turun, pemain-pemain keturunan ini kan juga butuh juga jam terbang katakanlah ya. Nah, ketika mereka mendapatkan kesempatan, ini bisa mereka manfaatkan. Nah, tergantung dari STY nanti. Apakah akan menurunkan formasi yang sama ataukah dengan formasi yang berbeda-beda dengan juga line up juga yang berbeda. Nah, paling tidak memang ada dari dua pertandingan kan selalu ada line up yang berbeda gitu loh, Bro. Mhm. Bro, ini kan STY Hmm. sudah mulai membidik Hmm. melawan Korea atau Jepang. Ya, Apakah ini sebuah pesiwar aja nih? Wah, ini lawan Jordan aman nih. ya gini. STY kan berusaha menularkan yang namanya kepercayaan diri. PD-nya pemain Indonesia salah satu bisa terbentuk karena PD-nya STY. Dia Hmm. juga berusaha menularkan itu. Nah, kalau dia sudah mulai membidik lah siapa calon lawan di perdelapan final, rasanya dia juga punya keyakinan bisa mengatasi Yordania gitu. Mhm. Paling tidak imbang katakanlah ya. Ini Hmm. adalah skenario terburuk kita adalah imbang. Kalaupun kita imbang kita masih punya kesempatan untuk ke fase berikut. Nah, melihat pada perimbangan kekuatan di grup B yang di situ ada Korea dan Jepang dan rasa-rasanya kedua tim inilah yang akan keluar dari grup B dan Mhm. kedua tim inilah yang juga menjadi calon lawan Indonesia. Mhm. Kalau Indonesia bisa ke delapan besar ya. Mhm. Nah, kemudian kalau STY saya mencermati siapa calon lawan Indonesia ketika Indonesia katakanlah bisa eh, ke fase delapan besar, saya sih melihat bahwa kekuatan Jepang ini masih sangat sangat solid. Mhm. Saya lihat dari pertandingan-pertandingan di fase grup mereka. Mhm. Tapi ketika saya melihat pertandingan Korea Selatan, terakhir yang saya lihat adalah ketika melakukan China ya. Mhm. Nah, justru di 45 menit pertama ini kedodoran nih Korea gitu loh. Mhm. eh, China begitu begitu cepat atau bisa mengimbangi bahkan punya peluang-peluang yang lebih banyak daripada Korea Selatan. Walaupun ya itu tadi penyelesaian akhir dari China ini buruk gitu loh. Nah, Mhm. sementara Korea Selatan mereka bermain lebih klinis. Mereka bisa memanfaatkan peluang dengan sangat efektif. Mhm. Peluang yang sedikit tapi bisa menghasilkan gol. Itu yang terjadi. Nah, kalau melihat pada kondisi yang seperti ini, saya sih melihat apabila Indonesia tampil ya Mhm. di perdelapan final, saya sih memilih Korea Selatan yang akan dihadapi ketimbang melawan Jepang gitu loh, Bro. Tapi STY sempat ditanya juga tuh, kalau Hmm. misalnya Indonesia maju ke delapan besar dan harus menghadapi Korea Selatan atau Jepang, justru STY memilih ingin melawan Jepang. Apakah karena dia nggak enak juga nih kalau misalnya mengalahkan Korea Selatan yang notabene adalah negaranya dia sendiri?
Sepertinya gini, kalau di dunia profesional itu kan, apalagi di dunia olahraga ya, itu hal yang biasa ketika pelatih suatu negara Hmm. kemudian melawan negara asalnya gitu loh. Itu pun juga terjadi di dunia bulu tangkis ya. Hmm. Bagaimana pelatih-pelatih Indonesia yang melatih negara lain tentu tidak punya atau tidak ada keinginan untuk mengalah katakanlah ya. Hmm. Malah itu menjadi semacam acuan lah bahwa yang harus dilawan adalah negara kuat di bulu tangkis katakanlah Hmm. seperti itu ya. Hmm. Nah, Hmm. saya pikir nggak ada ini ya, nggak ada STY nggak punya preferensi bahwa dia juga subjektivitas terhadap negaranya. Hmm. Kita lihat bagaimana di Piala Asia Kim Pan-gon begitu happy ketika bisa menahan Korea Selatan, ketika Korea apa Malaysia bisa menyamakan kedudukan, itu kan Kim Pan-gon begitu lompat-lompat segala macam lah gitu Hmm. loh. Hmm. Karena Hmm. itu adalah dianggap sebagai sebuah pencapaian gitu. Ya. Nah, saya pikir STY juga rasanya tidak tidak ini ya, tidak punya preferensi seperti itu. Hmm. Dia profesional. Artinya kalaupun dia harus melawan Korea Selatan di delapan final, dia pasti akan mengerahkan kemampuannya secara optimal gitu loh, Bro. Ya, betul. Dari grup A sendiri, Indonesia dan Qatar itu sudah tidak bisa memilih posisi ya, bahwa bagaimanapun kalau misalkan Indonesia menang, misalnya dengan Nah, skor apa dengan poin 6 dan katakan juga Qatar kalah, misal, dan juga sama-sama dengan poin 6, maka Indonesia tidak bisa mengambil alih posisi juara grup ya, karena ya, secara head to headnya Indonesia kalah dari Qatar, sehingga Indonesia tetap berada di posisi kedua. Demikian juga betul. kalaupun misalkan Indonesia dengan mana dengan Australia, katakanlah Nah, Australia memenangkan laga dan Indonesia seri misalkan sama-sama poinnya 4, Indonesia tidak akan tergusur oleh Australia karena head to headnya Indonesia menang dari Australia, sehingga Indonesia sebenarnya posisinya aman dalam kondisi seperti itu, kecuali Indonesia kalah kemudian ada yang Jordan atau Jordan menang dan juga Australia menang, mungkin itu akan merubah konstelasi. Jadi di sisi Indonesia, di sisi grup A, Indonesia dan Qatar tidak bisa bertukar posisi. Tinggal yang betul. bisa mengambil tukar posisi itu adalah di grup B sendiri. Siapa yang mau jadi juara grup kan gitu ya, Bro? Sebenarnya gini, di Indonesia juga bisa memanfaatkan situasi seperti ini ya. Dalam pengertian bahwa ini kan ada situasi-situasi yang tidak menguntungkan buat Yordania. Artinya Yordania tuh harus bisa mengalahkan Indonesia, Mhm. tidak boleh seri. Mhm. Nah, situasi ini bisa dimanfaatkan ketika saya sih yakin bahwa mungkin saja Yordania dari menit-menit awal sudah secara intens itu melakukan serangan-serangan karena mereka butuh kemenangan ketika melawan Mhm. Indonesia. Mhm. Mereka tidak butuh seri, apalagi kalah gitu loh. Mhm. Nah, karena kondisi-kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh STY dengan mengembangkan permainan-permainan transisi Mhm. dari sayap-sayap, dari para gelandang. Nah, kalau misalkan ini bisa dilakukan dengan efektif, bukan tidak mungkin gol-gol bisa bisa berjalan dari skema ini. Mhm. Nah, ini yang apa ya, yang harus juga dicermati bahwa ada kondisi-kondisi yang menguntungkan Indonesia saat ini. Ketika yaitu tadi skenario-nya seperti itu bahwa Yordania harus menang melawan Indonesia dan kita asumsikan bahwa mereka akan memulai pertandingan dengan intensitas tinggi dan intensitas tinggi ini akan berpengaruh terhadap kesiapan stamina. Karena Mhm. kesiapan stamina dari Mhm. Yordania tidak sebagus timnas kita Mhm. gitu. Jadi ini semacam buah si malakama buat Jordan ya, Bro. Betul, betul. Dia berharap bahwa dia akan menciptakan gol-gol di menit-menit awal. Nah, di menit selanjutnya dia akan bertahan secara total. Itu sih Hmm. adalah gambaran dari mungkin analisa saya yang Hmm. mungkin bisa terjadi saja, bisa terjadi, bro. Oke, Indonesia menang berapa gol, Bro, dari Jordan Kemungkinan ya dua dua satu atau 2-0 Indonesia bisa mengalahkan Yordania, bro. di babak pertama ya, Bro, golnya? Eh, entah di babak pertama pokoknya Indonesia menang aja lah.
Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai prediksi Indonesia melawan Jordan di Piala Asia U23. Kalau menurut Sobat sendiri, kira-kira berapa gol Indonesia menang dari Jordan? Yakin nih menang dari Jordan? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.